Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2218-2220. Dengan pemikiran ini, Lin Yan bergerak dan berdiri tepat di depan Ali dan yang lainnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ali menatap Lin Yan dan berteriak. Ku bilang, aku akan membantumu mengambil batu misterius itu. Ucap Lin Yan. Ali menjadi marah dan sangat kesal. Dengan begitu banyak orang kuat di sekitarnya, Lin Yan masih saja membual. Namun, aura yang dilepaskan dari punggung Lin Yan membuatnya terdiam. Aura ini tampak sedikit kuat, sama sekali berbeda dari kemarin, seperti dunia yang berbeda. Perbedaannya begitu besar hanya dalam satu hari. Bagaimana Lin Yan melakukannya? Ledakan. Ketika para kultivator itu menyerang, Lin Yan melangkah maju dan menghentakkan kakinya dengan keras. Tiba-tiba, kekuatan spiritual berubah menjadi busur dan anak panah, terbagi menjadi ratusan jalur, dan langsung menuju ke arah para kultivator ini. Desis, desis, desis. Anak panah spiritual itu melesat di udara sambil mengeluarkan suara siulan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para praktisi ini. Ia menembus tubuh para praktisi tersebut dalam sekejap. 100 praktisi terbunuh seketika dan langsung jatuh ke tanah. Wah, ketika mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka tiba-tiba terbelah, lalu hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Mendesis. Ali, Zenshan dan yang lainnya benar-benar terpana di tempat. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lin Yan yang melakukannya. Ling Li, kamu bukan dari benua Tianxuan, kamu dari alam Tiangeng. King He menatap Lin Yan dan berkata, dia mencibir, jika memang begitu, tidak perlu khawatir tentang apapun. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan praktisi lainnya juga dilepaskan. Pada saat ini, bahkan Jong Hyun, Wu Yun, dan Liu Tong menatap Lin Yan dengan penuh minat. Bunuh. King He berteriak dan datang langsung untuk membunuh. Terutama pada tubuh King He, Yuan Li melepaskan angin puyuh yang menyerang secara langsung, berubah menjadi gelombang besar, mencoba mencekik Lin Yan, tetapi Lin Yan hanya meninju. Cahaya keemasan muncul di atas kepalan tangan itu. Dia melepaskan niat membunuh yang tak terkalahkan, diikuti oleh ratusan pukulan. Bang-bang, suara tumpul terdengar di sini. Ketika Ali berkedip, pertarungan berakhir. Memanggil, Lin Yan bergerak, menginjak tubuh King He, dan tiba di puncak gunung. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk meraih batu hitam itu. Kau benar-benar tidak menganggap kami serius, ya? Wu Yun mencibir, kau tahu, aku berasal dari... Bang! Melihat seseorang mencoba menghentikannya, Lin Yan melambaikan tangannya, mengubahnya menjadi pisau tangan, dan langsung memenggal kepala Wu Yun. Sampai kematiannya, Wu Yun tidak pernah mengungkapkan asal-usulnya. Aku tidak peduli dari mana asalmu, siapapun yang menghentikanku akan mati. Kata Lin Yan. Berdengung. Dengan cara ini, batu hitam itu akhirnya dipegang di tangan Lin Yan. Bas. Tetapi kemudian, Lin Yan menemukan seberkas cahaya dilepaskan dari pedang Tianxuan, seolah-olah pedang Tianxuan dan batu misterius ini memiliki semacam hubungan. Mengapa demikian? Namun sesaat kemudian, sensasi itu lenyap. Lin Yan tidak terlalu peduli dan menyerahkan batu hitam itu kepada Ali. Ini, Ali masih sedikit terkejut. Tadi, kejadian itu terjadi terlalu cepat. Hanya dalam sekejap, pemimpin sekte Qianyuan dan beberapa tetua sekte semuanya mati. Bahkan si jenius Wu Yun pun terbunuh. Terbunuh. Selanjutnya, giliranmu, kata Lin Yan sambil menatap Jong Hyun. Mendengar ini, Jong Hyun mengerutkan kening dan menatap Lin Yan dan berkata, aku minta maaf padamu atas apa yang terjadi kemarin. Setelah itu, Jong Hyun mengibaskan lengan bajunya dan bersiap untuk pergi. Sikap ini tampaknya menunjukkan bahwa meminta maaf kepada Lin Yan adalah pengakuan terbesar yang dapat diberikannya. Wah, Lin Yan bergerak dan berdiri tepat di depannya. Aku sudah minta maaf padamu, apalagi yang kau mau? Kau ingin menyakitiku? Haha, kau tahu, teriak Jong Hyun dengan aura yang sangat kuat. Fiuh. Namun Lin Yan menjentikkan jarinya dan melepaskan aliran kekuatan spiritual, yang langsung menembus organ dalamnya. Siapa kau dan apa pedulimu padaku? Kalau aku tidak pergi dengan cepat kemarin, aku pasti sudah mati di tanganmu. Dan hari ini, kau masih ingin membunuh orang-orang dari sekte Suanyun. Lin Yan mencibir.
Mata Jong Hyun melebar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mati. Dengan latar belakang sekuat itu, ia mampu merajalela di area ini. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Dan, dia tidak tahu di tangan siapa dia meninggal. Kematian ini sungguh tidak adil. Kamu dalam masalah, kamu dalam masalah besar. Menatap Lin Yan, tubuh Zen San bergetar. Bahkan wajah Ali pun menjadi pucat. Bencana, itu hanya menewaskan beberapa orang, seberapa besarkah bencana itu? Lin, yang lainnya baik-baik saja, tapi Wu Yun punya latar belakang yang kuat, dan Zhong Xuan ini bukan hanya anggota klan Zhong, tapi juga punya hubungan dengan putri pemimpin sekte Hongtian. Kata Ali. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bunuh. Tetapi setelah mengatakan ini, mereka menatap Lin Yan dan mendapati bahwa Lin Yan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kamu, Zen San hampir marah. Bahkan setelah mengalami bencana besar, Lin Yan masih begitu tenang. Sepertinya kau benar-benar berasal dari alam Tiangeng, dan kau menggunakan kekuatan spiritual. Kau tidak tahu apapun tentang benua Tianxuan. Namun, masih ada secercah harapan. Batu hitam itu telah jatuh ke tangan kita. Jika kita menemukan orang-orang dari sekte Tianxuan dan memberi mereka batu hitam itu, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte Tianxuan. Kata Zen San. Selama Anda bergabung dengan sekte Tianxuan, Anda tidak akan takut pada apapun. Bagaimanapun, sekte Tianxuan di benua Tianxuan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Gerbang Tianxuan. Awalnya, Lin Yan ingin pergi, tetapi dia sangat penasaran dengan sekte ini dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Tampaknya pedang di tangannya memiliki hubungan dekat dengan sekte Tianxuan. Jika memang begitu, Lin Yan pun bersiap berangkat bersama orang-orang ini. Memanggil. Dalam sekejap, semua orang pergi dan menuju ke arah jalan berbintang kuno. Meneguk. Setelah Lin Yan dan yang lainnya pergi, seorang pria yang berdiri di dekatnya terjatuh ke tanah dengan suara keras. Untung saja aku punya fisik yang berbeda. Aku bisa melepaskan energiku, menyembunyikan bentuk tubuhku, dan menyegel napasku untuk sementara waktu. Kata Liu Tong. Fisik dan keterampilan bela dirinya misterius, jadi dia bisa melakukan ini. Kalau bukan karena aku juga pasti matikan. Pria itu, bernama Yan Lin. Liu Tong menarik napas dalam-dalam dan mengingat nama itu. Tidak semudah itu untuk bergabung dengan sekte Tianxuan. Apakah menurutmu kau bisa masuk ke sekte itu hanya dengan mengandalkan sepotong batu hitam? Liu Tong mencibir lagi, masalah hari ini belum berakhir. Begitu banyak orang yang meninggal, bahkan Zhong Xuan dan Wu Yun. Ini pasti akan menimbulkan kehebohan di jalan berbintang kuno ini. Orang ini bernama Yan Lin dari alam Tiangeng, tunggu saja kematiannya. Mungkin, ini juga cara untuk menyatukan orang-orang benua Tianxuan untuk menghadapi para kultivator alam Tiangeng, terutama wanita bernama Miao Han, kata Liu Tong diam-diam. Miao Han adalah wanita yang sangat terkenal di daerah jalan berbintang kuno ini. Orang ini berasal dari alam Tiangeng. Dia sangat ahli dalam musik dan pandai memainkan xiao dan qin. Sekali suara piano terdengar, suaranya dapat menyebar ke segala arah. Gadis ini pastilah anak muda paling berbakat di alam Tiangeng, kan? Selama kurun waktu itu, dia bepergian kemana-mana, dan tidak seorang pun dapat mendekatinya karena suaranya. Wanita cantik seperti itu diidam-idamkan banyak orang. Yang terpenting adalah meskipun dia memiliki bakat di alam Tiangeng sebelumnya, dia tidak terlalu kuat. Dia langsung meledak di jalan berbintang kuno ini. Beberapa praktisi berspekulasi bahwa dia telah memperoleh semacam warisan. Bahkan lelaki tua bernama Munian Gui di alam Tiangen mengatakan bahwa jalur suara wanita ini cukup dalam, tetapi tidak sedalam ini. Wanita ini pasti mewarisi jalur suara, dan sekarang dia bahkan lebih kuat. Kata Liu Tong. Memanggil. Sosoknya bergerak dan dia menghilang ke jalan berbintang kuno lagi. Ini buruk. Di depannya, wajah Zen San tiba-tiba berubah, dan dia berkata, kita baru saja membunuh begitu banyak orang, mengapa kita tidak melihat Liu Tong? Bahkan ekspresi Ali membeku. Liu Tong, kemana kamu pergi? Pria itu menguasai semacam teknik tembus pandang dan berada tepat di sebelah Wu Yun. Aku sengaja tidak membunuhnya, kata Lin Yan. Apakah itu mata kaisar atau indera napas Lin Yan yang tajam? Tidak apa-apa jika pihak lain adalah orang kuat dari pihak lain,
tetapi dengan kekuatan yang setara dengan Kaisar kuno, bagaimana dia bisa lolos dari mata Lin Yan? Kau tidak membunuhnya dengan sengaja. Karena kau sudah melakukannya, kau harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, berita bahwa kau membunuh praktisi ini akan menyebar. Kata Zhen San. Jika demikian halnya, Lin Yan benar-benar dalam bahaya. Mereka juga akan terjebak dalam situasi putus asa. Keluarga Zhong tidak mudah untuk diganggu. Bahkan jika aku membunuhnya, berita bahwa aku membunuh orang-orang ini akan menyebar. Lin Yan berkata, ada harta karun di tubuh Zhong Xuan, yang seharusnya bisa diwariskan kembali ke keluarga Zhong. Adapun mengapa Liu Tong tidak dibunuh. Lin Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhen San dan Ali juga mengerutkan kening mendengar ini. Namun dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mungkin, Lin Yan memiliki maknanya sendiri yang lebih dalam. Mereka tidak terkejut dengan harta karun yang ada di tubuh Jong Hyun. Keluarga Jong Hyun selalu menghargai Jong Hyun, jadi wajar saja jika mereka memberinya harta karun untuk dibawa-bawa. Bahkan Lin Yan pada awalnya tidak menyadari harta karun ini. Akan tetapi, bahkan jika dia mengetahuinya, Lin Yan tidak peduli. Di jalan berbintang kuno ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jong Hyun ingin membunuhku, jadi tidak bisakah aku membunuhnya? Sekte Tianxuan telah mengirim orang-orang kuat ke paviliun bintang di depan. Kekuatan apapun yang dapat memperoleh batu Xuan dapat pergi ke paviliun bintang, dan Sekte Tianxuan akan mengambil beberapa harta karun sebagai gantinya. Zhen San menarik napas dalam-dalam dan melihat paviliun bintang di kejauhan. Hanya saja, untuk menghentikan banyak kultivator pergi ke paviliun bintang, atau ingin merebut kultivator yang memiliki batu misterius, tampaknya, orang-orang kuat di domain langit berbintang kuno telah memasang penghalang di area ini, mencegah kita melewatinya. Terlalu banyak kultivator yang meninggal di sini dalam beberapa hari terakhir. Kata Ali. Dia telah memperhatikan masalah ini dengan saksama. Bahkan jika ada yang memaksa masuk, mereka semua berasal dari sekte besar, atau ratusan kultivator membentuk tim untuk masuk. Namun, kudengar ada seorang wanita memegang gukin yang suaranya dapat membunuh musuh. Dia masuk sendirian. Kali ini, Sekte Tianxuan bersedia merekrut murid, jadi banyak orang yang putus asa dan ingin pergi. Namun, tampaknya wanita itu tidak ingin bergabung dengan Sekte Tianxuan. Namun, dia tidak memiliki batu hitam di tangannya. Tidak seorang pun tahu apa yang dia katakan kepada orang-orang kuat Sekte Tianxuan saat dia masuk. Pada saat ini, seorang murid Sekte Xuanyun berbicara. Berbicara tentang wanita yang menerobos penghalang sendirian, dia penuh dengan kekaguman. Bahkan Zhen San mengangguk diam-diam. Seorang gadis memegang gukin. Lin Yan tersenyum. Tampaknya jalan di depan sangat berbahaya. Tetapi ada seorang wanita yang masuk sendirian. Wanita itu, seharusnya sangat kuat, bukan? Dia agak mirip dengan Miao Han. Lin Yan berpikir dalam hati, tetapi, ada terlalu banyak wanita di dunia yang memegang gukin dan mengerti musik, dan dia mungkin bukan Miao Han. Swiss. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di daerah ini. Banyak praktisi berkumpul di sini. Sekilas, ada manusia, iblis, dan ras lainnya. Tetapi mereka semua adalah praktisi benua Tianxuan, dan mereka semua penuh dengan Yuanli. Sekte Tianxuan ini memiliki daya tarik seperti itu di benua Tianxuan. Lin Yan juga terkejut. Sekte Tianxuan dulunya dikenal sebagai sekte terbesar di dunia. Mungkin, itu agak berlebihan. Lagi pula, itu hanya tercatat dalam buku-buku kuno, tapi bahkan sekarang, Sekte Tianxuan sudah menjulang tinggi di atas benua Tianxuan dan sangat kuat. Ali berkata dengan penuh kerinduan di dalam hatinya. Jika Sekte Xuanyun dapat digabungkan ke dalam Sekte Tianxuan lagi, jika aku dapat memasuki Sekte Tianxuan, bahkan jika aku hanya menjadi murid kecil Sekte Tianxuan, aku tidak akan mengecewakan leluhurku dalam kehidupan ini. Kata Ali. Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Ali, mereka semua mengangguk. Bisa menjadi murid Sekte Tianxuan mungkin adalah keinginan terbesar mereka dalam hidup ini, bukan? Ini adalah sesuatu yang benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga. Tapi berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukannya? Konon, orang-orang kuat di paviliun bintang kali ini adalah Guke dan yang lainnya. Seseorang berkata, apakah itu mereka? Banyak orang mulai mendambakannya. Saudara-saudara Guke sangat kuat. Nama ini sepertinya tidak asing.
Lin Yan tercengang. Tiba-tiba dia berpikir bahwa dia sepertinya pernah mendengar nama ini di alam Tiangeng. Mungkinkah itu orang yang sama? Namun, untuk menghentikan semua ini, kultivator terkutuk dari langit berbintang kuno itu sengaja menyiapkan penyergapan dan niat membunuh di depan kita, ingin membunuh kita. Benar-benar penuh kebencian, banyak orang berkata dengan marah. Semuanya, siapa yang mau bekerja sama dengan kita? Mereka masuk bersama-sama dan langsung masuk ke paviliun bintang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Jalannya sudah aman. Melihat orang yang berbicara, banyak praktisi langsung berkumpul di sana. Jalannya jelas. Di benua Tianxuan ini, wilayah kekuasaannya tidak lemah dan kekuatannya dahsyat, sebanding dengan kaisar kuno puncak di alam Tiangeng. Anda harus tahu bahwa usianya bahkan belum mencapai 100 tahun. Begitu muda, cukup untuk disebut jenius. Benua Tianxuan sangat besar, dan ketenarannya cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya benua itu. Pada saat ini, banyak praktisi yang menanggapi dan kemudian bergabung dengan kubunya. Ayo ikut bergabung. Zhen San melangkah maju dan segera berbicara. Ketika melihat Zhen San, mulut Lu Qingce melengkung dan dia langsung berkata, apakah kamu dari Sekte Xuanyun? Kamu bisa bergabung dengan kami. Konon, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sektemu. Jika kamu ingin bergabung, kamu harus memberiku harta karun. Akan lebih baik jika harta karun itu adalah obat atau ramuan berharga dari 500.000 tahun yang lalu. Apa? Hal ini mengejutkan Zhen San. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kelompok praktisi telah membentuk tim untuk memasuki pegunungan dan kemudian masuk ke paviliun bintang. Tetapi saya belum pernah mendengar ada harta karun yang diserahkan. Para kultivator yang ingin mengikuti Lu Qingce ke paviliun bintang tadi tidak menyerahkan harta mereka. Mengapa mereka harus menyerahkan harta karun tersebut saat giliran mereka tiba? Tuan, kalau begitu, kami tidak akan ikut dengan mereka. Ali berdiri dan berkata, obat-obatan dan ramuan berharga yang berusia 500.000 tahun benar-benar sangat berharga. Bagaimana mereka bisa memilikinya? Kamu Ali, kan? Kamu memang tampan. Kalau kamu mau jadi selirku, aku bisa menerimamu. Begitu kamu masuk, kamu akan berkesempatan menjadi murid Sekte Tianxuan. Kalau kamu tidak masuk, kesempatan ini akan hilang sama sekali. Kata Lu Qingce. Dia tidak memiliki keraguan saat mengucapkan kata-kata ini. Praktisi lain di sekitar juga terkejut. Bukan rahasia lagi jika Lu Qingce penuh nafsu. Sekarang dia mengarahkan pandangannya pada Ali dari Sekte Xuanyun. Ali mendengus dingin dan langsung mundur beberapa langkah. Karena kau tidak mau ikut, lupakan saja soal memasuki paviliun bintang. Lu Qingce mencibir, lalu memimpin praktisi lain maju ke depan. Oh, Zhen San mendesah. Sebelum jalan menjadi bersih, beberapa kelompok praktisi telah membentuk tim untuk masuk. Tidak ada orang yang kuat saat ini. Begitu jalannya bersih, hampir mustahil bagi mereka untuk memasuki paviliun bintang. Jika seseorang masuk tanpa bimbingan orang kuat, dia pasti akan dibunuh oleh para kultivator domain langit berbintang kuno. Tuan, Ali juga menggelengkan kepalanya. Keadaan di depan terlalu berbahaya. Meskipun dia ingin Sekte Xuanyun digabungkan ke dalam Sekte Tianxuan lagi, dia tidak ingin semua orang mati. Biarkan aku menerimamu. Namun, pada saat ini, Lin Yan berkata. Yan Lin, Zhen San menatap Lin Yan, tercengang. Kau memang kuat, tetapi kami tidak kuat. Terlebih lagi, kami sekarang hanya 7 orang termasuk kau. Sebelumnya, ada 9 orang di Sekte Xuanyun, tetapi ketiganya mengkhianati sekte tersebut. Sekarang, hanya ada 6 orang di Sekte Xuanyun yang melakukan perjalanan bersama. Jika Lu Qingce memimpin orang masuk, berapa besar peluang untuk memasuki paviliun bintang? Tanya Lin Yan. Setidaknya 70%, dia pria yang kuat. Kata Zhen San. Oh, kalau begitu, ayo masuk, kata Lin Yan, lalu dia memimpin dan melangkah maju. Apa maksudnya? Zhen San tercengang. Namun ekspresi Ali membeku, lalu dia mengikutinya masuk. Zhen San dan yang lainnya saling memandang, mengambil keputusan, lalu melangkah maju. Berdengung. Begitu Anda masuk, seberkas cahaya akan menyelimuti Anda. Ini adalah cahaya langit berbintang kuno. Mereka benar-benar mengorbankan harta karun. Tidak peduli siapapun yang masuk, mereka akan diselimuti oleh cahaya harta karun ini,
yang akan sangat mengurangi kekuatan kita, kata Zen San. Ledakan. Ali dan yang lainnya tiba-tiba meledakkan kekuatan mereka sendiri dan terkejut. Benar saja, di bawah cahaya yang terang, kekuatan mereka setidaknya setengah dibatasi. Dengan kekuatan seperti itu, mereka merasa tempat ini semakin berbahaya. Bang bang bang. Bahkan di kejauhan, terdengar lebih banyak suara, dan gemuruh itu terus berlanjut. Ini jelas pertarungan. Terdengar suara gemuruh lagi, lalu muncullah sesosok tubuh besar. Itu adalah seekor binatang raksasa di langit berbintang. Setelah binatang bintang raksasa ini muncul, ia membuka mulutnya dan menghisap, dan banyak tubuh praktisi tersedot langsung ke tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Zen San, Ali dan yang lainnya segera mulai berpikir untuk mundur. Tapi ekspresi Lin Yan tidak berubah sama sekali. Binatang langit berbintang itu begitu besar bahkan mampu menyerap kekuatan bintang-bintang, lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Akan tetapi, meskipun binatang bintang raksasa di depannya itu kuat, namun tidak cukup kuat untuk mengancam Lin Yan. Namun, aura tempat ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Saat Lin Yan datang ke tempat ini, dia melihat loteng kuno di tengah area ini dengan dua kata tertulis di atasnya, Paviliun Bintang. Guke dan Guchan ada di sini. Mereka adalah orang-orang yang bertugas merekrut murid di daerah ini. Semua kekuatan besar telah muncul di era ini. Sekte Tianxuan juga ingin mengembalikan kejayaannya di era ini, tetapi ini membutuhkan darah segar. Sekarang jalan langit berbintang kuno telah dibuka, ini adalah sebuah kesempatan. Pada saat ini, hanya di sini Anda dapat melihat para jenius dari semua bidang utama. Tetapi mereka tidak melihat siapapun hari ini, melainkan menatap wanita di depan mereka. Kami berharap beberapa rahasia Sekte Tianxuan tidak akan terungkap. Mengenai mengapa mereka mencari batu hitam itu, kami sebenarnya tidak tahu. Ini adalah niat para tetua di sekte tersebut, kata Guchan. Mungkin dia menggunakan batu hitam untuk menguji orang lain. Guke juga berbicara, tetapi ini hanya tebakannya. Karena kamu sudah datang ke sini, kami masih berharap kamu bisa bergabung dengan Sekte Tianxuan. Aku tahu kamu berasal dari Sekte Tiandian dan punya perasaan yang mendalam terhadapnya, tetapi Sekte Tianxuan dulunya adalah sekte terbesar di dunia, dan masih sangat kuat di dunia ini. Kami bisa mengizinkanmu bergabung dengan Sekte Tianxuan tanpa harus meninggalkan Sekte Tiandian. Kata Guke. Miaohan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang aku tidak akan bergabung dengan Sekte Tianxuan. Namun, warisan yang aku peroleh terkait dengan Sekte Tianxuan, jadi jika ada kesempatan, aku akan pergi ke benua Tianxuan. Kami pasti akan menyambutmu saat itu. Gukue berkata, Peri Miaohan, sebenarnya, kau juga sudah mendengarnya, kan? Lin Yan, sudah meninggal, dan kau. Mendengar ini, tubuh Miaohan bergetar. Beberapa waktu lalu, kultivator yang kemudian memasuki jalan langit berbintang kuno mengatakan bahwa Lin Yan telah meninggal. Mati lagi. Bila seseorang tidak mempunyai nafas nyata dan mati karena kehabisan darah dan saripati, itu sama saja dengan bunuh diri, dan kematian macam ini tidak dapat diselamatkan. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku ingin menemukan Lingqi, kata Miaohan. Jalan langit berbintang kuno telah dikunjungi oleh banyak orang kuat dari Sekte Tianxuan, meninggalkan banyak relik dan kekuatan. Kami, memang telah merasakan aura Lingqi, tetapi, akan butuh waktu untuk menemukan lokasinya, dan... Peri Miaohan, apakah kamu benar-benar ingin